Perkenalkan, nama saya Erin Aryani Brusur Bakti dari kelas AKP 5B. Di sini pembahasan saya mengenai yang pertama, jenis-jenis audit, yang kedua, jenis-jenis auditor, yang ketiga, akuntan publik bersertifikat atau CPA. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis audit. Akuntan publik melakukan 3 jenis utama audit, yaitu pertama, audit laporan keuangan atau financial statement audit, yang kedua, audit operasional, dan yang ketiga, audit ketaatan. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi keuangan. Sifat laporan auditor yaitu pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan dari audit ini adalah untuk mencari tahu apakah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau belum. Yang kedua, audit operasional. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Kriteria yang telah ditetapkan yaitu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen atau pihak yang berwenang. Sifat dari laporan auditor adalah tingkat efisiensi dan efektivitas dari operasi yang diamati serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Yang ketiga, audit ketaatan. Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Kriteria yang telah ditetapkan adalah kebijakan manajemen, hukum, peraturan, atau persyaratan lain dari pihak ketiga. Sifat laporan auditor adalah ringkasan temuan atau keyakinan tentang derajat kepatuhan. Contoh dari audit ketaatan yaitu penggajian karyawan telah mengikuti UMR atau upah minimum regional, pelaporan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, dan lain-lain. Yang kedua, jenis-jenis auditor. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atau laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Beberapa jenis auditor yang paling umum antara lain, yang pertama, auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office di Amerika Serikat, sebuah badan non-partisipan dalam cabang legislatif pemerintah federal. Tanggung jawabnya adalah untuk melaksanakan fungsi audit bagi Kongres, dan badan ini memiliki banyak tanggung jawab audit yang sama seperti sebuah kantor akuntan publik. Yang kedua, agen-agen penerimaan negara atau internal revenue. Internal revenue yaitu di bawah arahan Commissioner of Internal Revenue bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak federal sebagaimana yang didefinisikan oleh Kongres dan diinterpretasikan oleh pengadilan. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Yang ketiga, auditor internal. Auditor internal merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat di mana ia bekerja. Untuk mempertahankan independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, kelompok audit internal biasanya melapor langsung kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris. Dan yang terakhir, auditor independen atau akuntan publik. Auditor independen atau akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar, dan juga perusahaan kecil, serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktek akuntan publik harus dilakukan melalui suatu KAP atau kantor akuntan publik. Pembahasan terakhir, akuntan publik bersertifikat atau CPA, Certified Public Accountant. Pemakaian gelar CPA diatur oleh hukum negara bagian melalui Departemen Pemberi Lisensi di setiap negara bagian.
Untuk menjadi akuntan publik bersertifikat, memiliki 3 syarat, yaitu syarat pendidikan, syarat ujian CPA yang berseragam, dan syarat pengalaman. Persyaratan pendidikan, biasanya seorang sarjana S1 jurusan akuntansi dengan jumlah nilai kredit akuntansi minimum. Sebagian besar negara bagian sekarang mensyaratkan 150 jam kredit semester untuk mendapat lisensi sebagai CPA. Beberapa negara bagian lain mengharuskan kredit yang lebih sedikit sebelum mengikuti ujian CPA, tetapi mensyaratkan 150 kredit semester sebelum menerima sertifikat CPA. Persyaratan ujian CPA yang seragam. Ujian berdasarkan komputer telah diberikan pada berbagai pusat pengujian. Bagian-bagian yang diujikan adalah auditing dan atestasi selama 4 jam, akuntansi dan pelaporan keuangan selama 4 jam, peraturan selama 3 jam, lingkungan dan konsep bisnis selama 3 jam. Beberapa negara bagian ini juga mensyaratkan ujian etika yang tersendiri. Persyaratan pengalaman. Persyaratan pengalaman bervariasi mulai dari yang tanpa pengalaman sampai yang berpengalaman 2 tahun dalam auditing. Beberapa negara bagian mengharuskan memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintah atau industri termasuk auditing internal. Sekian presentase dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.